La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu tilam ta'uwa amma ba'd. Dumateng al-mukarram musyid Thariqah Sidikiyah Syekh Mukhtar Al-Mujtaba ingkang senantiasa kita taati. Dumateng Bu Alimat beserta seluruh keluarga dari almarhum Bapak Nur Hadi ingkang kula hormati, para tamu agung kita, adik-adik, anak yatim yang berbahagia, para pengurus organisasi di lingkungan Sidikiyah Kabupaten Gresik yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Sidikiyah yang dimuliakan Allah. Pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada wasilah agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Musyid Thariqah Sidikiyah Syekh Mukhtar Al-Mujtaba. Alhamdulillahirabbil alamin kita saged ibadah pada siang hari ini atas pertolongan Allah Ta'ala, atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kula saged kepanggih Bapak Ibu semua silaturahmi. Semalam dari acara itu ada kegiatan di Ad-Jahar. Sekarang kan mriki, sebenarnya di pagi ini saya juga ada itu tugas untuk melantik DPC Orsid Kabupaten Pacitan pagi ini juga. Cuma saya sempatkan hadir di ujung pangkal. Nanti dari ujung pangkal saya ke JM Bojonegoro, ada pertemuan dengan panitia JM Bojonegoro dan pengurus pusat ya. Nanti malam ke Ploso ada kegiatan, besok pagi rapat GPS pusat untuk menyeleksi BTQ mana yang mau diresmikan oleh Mursyid pada hari Sidikiyah besok ya. Alhamdulillah ya, mboten saged napa-napa iso emek riwariwi nggih. Sapa iku? Saged emek riwariwi sapa iku? Enggak bisa apa-apa nggih. Memang di dalam Sidikiyah sekarang ini eranya itu perjuangan melalui organisasi ya. Jadi wadah perjuangan kita ialah melalui organisasi, karena dengan organisasi inilah kemanfaatan kita bisa semakin meluas ya, bisa maksimal. Perkembangan Sidikiyah ada percepatan ya, percepatan ya. Kados wingi kula ngaturaken sertifikat tanah aset Sidikiyah ten Jerman ya. Jerman. Alhamdulillah diterima Pak Yai, didoakan beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi atau siang hari ini kita semua bisa melaksanakan ibadah, yaitu menghauli ke-18 almarhum Bapak Nur Hadi, Bapak Khalifah Sidikiyah Nur Hadi ya. Beliau adalah pahlawan Sidikiyah ya. Dulu saya waktu kecil, waktu masih mondok dengan Mas Ulil juga sering ya Pak Nur Hadi itu ke Ploso, sering kepanggih ya. Semangatnya luar biasa walaupun jauh ya, dari ujung pangkal ke Ploso ini jauh. Tapi beliau semangatnya luar biasa, perjuangannya ke daerah-daerah ya. Inilah semangat perjuangan beliau, inilah yang perlu kita contoh bersama gitu ya. Kita contoh bersama.
Kalau kita ini merasa cinta kepada Bapak Khalifah, Bapak Nur Hadi, ya harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu cinta kepada Allah. Kul, katakan Muhammad, jika kamu itu cinta kepada Allah, sampai kepada umat, seluruh umat Islam. Kul, jika mereka umat Islam itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, ikutilah jalannya. Itulah bukti cinta, gitu ya. Yuhibbukumullah, jika kamu mengikuti yuhibbukumullah, maka Allah juga mencintai kamu. Jadi bukti cinta itu adalah mengikuti. Ittabi. Kalau cinta kepada Allah, buktinya apa? Mengikuti perintah Allah, tuntunan Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, apa buktinya? Mengikuti Rasulullah. Kalau cinta kepada mursyid Thariqah Siddiqiyah, apa buktinya? Ikuti mursyid Thariqah Siddiqiyah. Apa dawuhnya, apa programnya, apa perintah beliau, kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Kalau kita cinta kepada Bapak Khalifah Nur Hadi, ikuti langkah perjuangan beliau. Kalau tidak mengikuti, itu namanya cinta palsu. Cinta sejati tandanya mengikuti. Fi halihi wa fi alihi wa maqalihi. Mengikuti dalam apa? Fi halihi, hal batinnya mengikuti. Wa fi alihi, perbuatannya mengikuti. Wa maqalihi, perkataannya mengikuti. Itu bukti cinta sejati. Itu ya. Nah, kita sebagai generasi penerus Siddiqiyah, generasi yang melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah, mari kita semua mengikuti langkah perjuangan para pahlawan-pahlawan Siddiqiyah, ya, mursyid Thariqah Siddiqiyah, para khalifah Siddiqiyah. Beliau menjadi contoh untuk kita semua. Ya. Ya. Kita warga Gresik, terus putra-putranya Pak Nur Hadi dan seluruh warga Siddiqiyah, mari kita mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Bapak Nur Hadi. Ya, semangatnya luar biasa, gitu ya. Jangan niru saya dah sekeluarga ini paling bedik itu saya. Paling bedik ya. Mengikuti lahir batin, ya, tidak hanya formalitasnya, tidak hanya lesannya, lahir batin. Ya. Kita niati ibadah, kita memperingati khol ini, ya, niat ibadah, ya, melaksanakan perintah Allah. Mendoakan beliau semoga senantiasa dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Ya. Dan juga agar kita bisa, ya, mencontoh, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh beliau, ya. Karena memang ini diperintah dalam Al-Quran, kita saling mendoakan, ya. Di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah, ma'rifatlah, annahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir,
dan mohonkanlah ampun lidzambika atas dosa-dosamu, walil mukminina wal mukminat, dan mohonkan ampun atas dosanya orang-orang mukmin laki dan perempuan. Jadi kita ini diperintah saling mendoakan, saling memohonkan ampun antar sesama mukminin mukminat, gitu ya. Oleh sebab itu kita berdoa pada hal ini juga kita niati, karena itu diperintah Allah, ya kita niati melaksanakan perintah Allah, bukan kehendak kita sendiri, tapi itu kehendak Allah. Kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Ta'ala, menyamakan diri, gitu ya. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Tetapi di ayat itu sebelum diperintah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Di kalimat sebelumnya syaratnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, baru kemudian diperintah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kalau belum fa'lam annahu la ilaha illallah, ya nggak bisa mendoakan orang, gitu. Nggak nyambung kan gitu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kita bersyukur kita selama ini sudah mengamalkan ajaran la ilaha illallah, ya. Kita diajari berla ilaha illallah, ya. Semuanya, ya, ya. Yang diucap la ilaha illallah, yang didengarkan ya hanya la ilaha illallah, nggak mendengarkan yang lain. Yang digerakkan ya la ilaha illallah, ya. Itu bukan kode-kode, ya, itu gerakan la ilaha illallah, ya. Hatinya ya la ilaha illallah, ya. Menyeluruh, ya. La ilaha illallah secara menyeluruh, lahir batin, ya. Ditanam, dipelihara dengan baik, ya, diamalkan dengan istiqomah, dan itulah nanti yang akan menerangi hidup kita dunia akhirat, ya. Kalau nggak ada itu la ilaha illallah, ya, yang menjiwai jiwa kita, hidup kita akan gelap, ya. Gelap, ya. Maksudnya gelap itu hidupnya terombang-ambing, sumpek, resah, gelisah, nah. Yang bisa menerangi la ilaha illallah, dunia akhirat, ya. Perjalanan hidup kita, ya. Oleh sebab itu la ilaha itu sangat prinsip, ya, harus kita pegang kuat-kuat. Apapun yang terjadi, apapun ujian yang ada, ini harus kita pegang kuat-kuat, ya. Jangan berubah-ubah, ya. Nek situasi sulit lupa lah, ya. Nek situasi seneng eling lah, ya. Atau sebaliknya, nek situasi sulit eling lah, ya. Nek situasi seneng lali lah, ya. Gitu, ya. Jadi apapun yang terjadi ini digojeki temenan, gitu, ya. Ya. Itu nilai yang sangat berharga, nggak sebanding, ya, diukur dengan apapun, ya. Tidak sebanding diukur dengan kenikmatan apapun, ya. Setelah kita berla ilaha illallah, kemudian kita saling mendoakan, ya.
keimanan dan kemanusiaan gitu ya. Jangan pribadi melulu ya, enak-enak pribadi, apik yang penting apik aku dhewe gitu ya. Mlebu swarga ben aku ijen mlebu swarga. Mboten enak ten mriku tolak tolek. Gak ono sing dijak ngobrol kan ngoten. Tolak tolek gak ono kancane kan ngoten swarga. Enak ono kancane iso jagongan nggih, rokokan bareng kan ngoten. Angane saling mendoakan nggih. Jangan terus yang penting aku bersih dhewe, apik dhewe. Saling mendoakan, saling membantu, saling menolong ya. Ya. Baik pun dengan doa maupun dengan ikhtiar yang ada gitu ya. Kalau ada saudara kita yang butuh bantuan, kesulitan, semampu kita bantu menurut kemampuan ya. Inilah esensi dari ajaran Siddiqiyah ya. Kita diajari manunggal keimanan dan kemanusiaan ya. La ilaha illallah ya, saling mendoakan sesama mukmin mukminat ya gitu. Membersihkan diri ya, karena apa? Taubat ya, itu kuncinya, itu dasarnya ya. Itu kuncinya semua ya, dari taubat ya. Awalnya harus lewat itu ya. Ingin mencapai makom tertentu ya, yang tidak melalui taubat ya percuma ya, percuma ya, nggak ada hasilnya gitu ya. Itu hal pertama yang harus dilakukan. At-taubu miftahu likulli ta'atin wa asasu kulli ajma asmana. Taubat itu miftahu likulli ta'atin, kunci dari semua ketaatan. Kuncinya di situ. Taubat. Wa asasu kullal khairi ajma asmana. Dan taubat itu asasu kullal khairi ajma asmana. Asasnya, dasarnya, pondasinya semua kebaikan, semuanya itu ya. Jadi taubat ini harus wajib ya, wajib ya. Jangankan kita ya, yang banyak dosa, saya terutama kagian dosa ya, kagian. Nabi Muhammad saja sing sudah dijamin bersih, dijamin diampuni, liyau firomata kodama min dzambika wa mata akhir, surat Fatih, sudah dijamin diampuni semua dosa-dosanya. Sebelum dikerjakan, sesudah dikerjakan sudah diampuni semua, harus dijamin maksum, terjaga. Itu aja tiap hari tobat 100 kali Nabi Muhammad ya. Orang sudah bersih, sudah suci, sudah dijamin oleh Allah, nggak mungkin maksiat, itu aja masih tobat. Apalagi kita, apalagi saya ya. Sing dosa membunuh ya. Dosa kula niku membunuh, gak kehitung ya. Mau dihitung kalkulator niku gak nutut digite niku. Kulo kakean dosa. Tiap hari ngumpulno dosa. Sengaja maupun tidak sengaja, kecil maupun besar. Doyel apa batin, kesalahan nggak terasa. Saya tiap hari kan menggunung, nggak terhitung gitu. Apalagi yang seperti itu. Malah sehingga taubat itu menjadi hal yang nggak boleh, tidak harus.
Kita ingin mencapai apapun itu dulu yang harus dilalui gitu. Supaya nggak sia-sia ya, usahanya yang mau macam-macam tadi nggak sia-sia gitu. Sebesar apapun dosa kita, besar apapun dosa kita ya, ya. Nah. Jadi jangan nganggep gini ya, umpama rumangsa dosa iki titik umpama nggih. Nggih umpama enten namung sing rumangsa dosa iki oh kathah nggih, kathah. Umpama ana wong nganggep oh dosaku jek titik gak usah tobat, jek titik ae. Niku sikap ngoten niku salah. Tobat kok nunggu dosa akeh kan. Masih omek rumangsa lho nggih, masih omek sekedar rumangsa. Rumangsa dosa temek titik wong aku bendina kausaran. Bendina berbuat kebaikan, paling dosaku mek titik. Tobat kok ae. Itu tidak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, wah dosaku wis kakian dosa. Searat-arat dosaku kecil sampai gerang sampai tua ini ngelakoni dosa terus. Aku nek tobat kaya iki gak mungkin diterima Gusti Allah. Tobat wis kakian dosa iki kenemenen kegeden. Wis percuma nek aku tobat, wis gak usah tobat. Mau gak wurunga percuma kan. Gak mungkin pangeran ngapura. Nek enten sing model ngoten itu juga salah gitu. Salah besar. Bahkan wong sing nganggep dosa sak gunung sak arat-arat nang itu dosanya dia menganggap Allah nggak mengampuni dia, itu jauh lebih besar dosanya dia nganggep Allah nggak mengampuni daripada dosa sing saarat-arat. Luwih gede iktikote dhewe sing nganggep Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya, lebih besar itu dosa. Kenapa? Karena dia gak percaya mbek Gusti Allah. Nganggep Allah tidak Rahman Rahim, nganggep Allah tidak Maha Pengampun, nganggep Allah tidak Maha Kuasa, Allah tidak Maha Penolong. Itu syirik, dosae luwih gede timbang sing sak gunung wae, kelakuane sing sak gunung. Luwih gede anggapane dhewe sing nganggep Allah gak menerima tobat. Saking gedene dosa. Allah tidak Maha Rahman Rahim. Tambah gede itu dosanya ya. Makanya kita harus hati-hati betul ya. Syarat utama orang tobat, syarat pertama dia harus yakin Allah itu Maha menerima taubat. Harus yakin Allah menerima, Maha penerima taubat. Andaikan seseorang itu ngomong seseorang tobat bendino sampai nangis-nangis moco istighfar sholat tobat benbengi nangis sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tiap hari jaluk sepuro du Gusti Allah, tapi doa ini ragu-ragu Allah Maha penerima tobat.
percuma ibadah usaha ini kok. Tiwas kangelan, ragu-ragu. Bukannya gak percaya, ragu-ragu mamang. Iya enggak iki, pangeran temen ae ya ngono. Mosok meragukan Gusti Allah. Namanya itu harus ditoto dulu. Keyakinan, iktikadnya harus ditoto. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, ampunan Allah maha besar, jauh lebih besar timbang petung langit petung bumi, timbang kuwabe sak isine. Ampunan Allah lebih besar, maha besar. Itu. Kalau kita tobat tiap hari tapi ragu-ragu ya, Allah maaf, penerima tobat enggak yo, mamang, yoga. Nah itu percuma nanti tobat ya. Tiwas kangelan gitu ya. Makanya di surat Az-Zumar ayat 51 itu diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, umumno wong kabeh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa berlebih-lebihan sak gunung dosae, maksiatin gak kehitung saarat-arat. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu itu wis kelewat batas ya. Berlebih-lebihan. Dosanya kelewat batas, berlebih-lebihan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Jami'ah, semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha kasih sayang. Ini peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita semua dalam surat Az-Zumar tadi ya. Kalaupun punya dosa yang luar biasa, dahsyat saking gedenya dosa ini, maksiat ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini yang harus kita pegang. Jadi ini hal prinsip keyakinan yang harus kita tata ya. Kita mau tobat itu dulu yang ditata, dibenerno keyakinannya dulu ya. Allah maha pengampun, ampunan Allah maha besar. Gak sebanding nek diukur mbek gedene petung langit petung bumi ya. Alam semesta seisinya, besar ampunan Allah Ta'ala ya.
zaman Rasulullah ini ya. Ada seseorang ya. belum umat Islam ya, telah berbuat dosa yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Jangkep ya. Kategori dosanya ini jangkep ya. Apa ae dilakoni ya. Ya. Totalitas nek dosa niku totalitas ngoten. Apa ae dilakoni ya. Ya nyolong, ya mendem, ya medokan, ya mitau wong, ya bunuh orang tanpa alasan. Bunuh sampai 99 orang tanpa alasan. Wong gak duwe salah dibunuh sampai 99 nyawa korbannya. Pokok dosane niku lengkap. Nggih. Wis. Nggih. Gak ada kategori wis dianggap semua dilakukan. Suatu ketika dalam hatinya itu dia merenung, ya mungkin dapat hidayah dari Allah. Ya. Dia ngitung-ngitung selama ini hidupnya itu dihitung-hitung lapoai. Ya. Kejelekan itu luar biasa, dia merenung. Ya. Mungkin dapat hidayah dari Allah. Ya. Terus dia mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang nabi namanya Muhammad ya. Dia belum masuk Islam ya. Kemudian dia kepingin sekali memperbaiki diri ya. Mungkin dapat hidayah dari Allah ya. Kalau tidak hidayah dari Allah, ingin menjadi orang yang baik ya. Cari informasi ya, mau minta bimbingan dari Nabi Muhammad ya. Bukan orang Islam ini, cuma dia dengar berita bahwa Muhammad itu begini, kemudian dia tertarik. Sejak itulah dia itu berhenti melakukan maksiat sing jangkep, tapi berhenti ya. Dia mohon ampun, menangis, menyesali, tiap hari nangis ya. Menyesal atas kejahatannya yang luar biasa tadi ya. Mencari-cari Nabi Muhammad, ingin mendapat bimbingan ya. Ya, gampangannya ingin tobat gitu ya. Ingin tobat, tapi dosanya luar biasa. Kemudian ketemulah dia dengan salah seorang sahabat Nabi ya. Mohon dibimbing dan diantarkan menghadap Kanjeng Nabi, disampaikan niatnya ingin menjadi orang yang baik, dan diceritakan dosanya itu macam-macam, itu diceritakan ya. Sama oleh sahabat Nabi tadi, orang itu kemudian diusir karena ngono dosane wis kenemenan tadi ya. Luar biasa. Kemudian pergi sambil tetap menangis, pindah lagi ke sahabat yang lain, sama diceritakan dia pernah lapoai, diceritakan ya. Luar biasa dosane ya. Bahkan yang dibunuh itu ya 9 sudah mati masih dikerjain juga ya. Pokok dosa ini wis notok ya. Pindah ke sahabat yang lain, dimarahi, ditolak, diusir karena saking nemen gitu. Dia tetap menangis, menyesal sambil berjalan di tengah padang pasir, siang malam kena terik panas matahari ya. Gak makan, gak minum, di sini menangis, tok menyesal gitu. Hingga akhirnya dia tidak kuat sampai terhempas
pas di tengah padang pasir sembuh sampai itu nggak sadarkan diri kayak wong mati lu tengah-tengah padang pasir di pintu tengah padang pasir gak sadar kayak wong mati wis gak punya tenaga gerak udah gak bisa ya. Nggak makan nggak minum menyesal menangis di sini gitu dong. Sampai ya sampai kayak wong mati adoler atau kidul yang tengah padang pasir. Kemudian di saat itulah Rasulullah dituruni wahyu oleh Allah Ta'ala. Apa turun ayat apa? Surat Az-Zumar itu tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Turun ayat itu. Wahai hamba-hambaku sing berbuat dosa maksiat keterlaluan ya, luar biasa menggunung, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha ghafurur rahim. Turun ayat itu. Saat diturun ayat itu kemudian Rasulullah perintah kepada para sahabat Nabi, cari ini pasti ada orang yang seperti ini, cari sampai ketemu. Nah, jadi para sahabat mencari kemana-mana di tengah padang pasir, sulit, nggak ada Google Map waktu itu, jadi sulit, nggak ada petunjuk. Nah, sekarang enak boleh janjian ketemu ada Google, dulu nggak ada. Tengah-tengah padang pasir, koyok lautan, ya, gak ketok apa-apa, ya, padang pasir tuh panas. Ya. Beberapa hari sama mencari para sahabat akhirnya ketemu, ya. Wis kekubur padang pasir, ya, karena kena angin aku mek garek ketok mek wajah itu, ya. Kayak wong mati, ya. Wis gak iso apa, wis gak iso apa-apa, kayak wong mati. Akhirnya sama sahabat diangkat, ya. Karena udah nggak bisa jalan, nggak ada tenaga, udah nggak makan berhari-hari, isi nenek nangis menyesal gitu. Diangkat menuju ke hadapan Nabi Muhammad, ya. Sampai di hadapan Nabi Muhammad kemudian dibangunkan, ya, diusapi air, dibangunkan, akhirnya tersadar, ya. Nabi Muhammad menanyakan banyak hal, kenapa kok sampai terjadi begini, kok sampai di tengah padang pasir seperti itu, ya. Diceritakan, ya, termasuk cerita dosa-dosa yang syarat-syarat tadi, luar biasa, ya. Dan disampaikan maksud tujuannya memang kepingin ketemu Rasulullah untuk menjadi orang baik, ya. Menyesali semua dosa-dosanya. Para sahabat juga sebagian ikut meneteskan air mata krungu ceritanya tadi, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, ya, bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Orang itu kemudian sangat gembira, ya. Nggak kebayang bagaimana kegembiraannya orang itu, ya, mendengar daudah dari Nabi Muhammad itu. Kemudian dia menyampaikan ingin mengabdi, ingin belajar, ingin dibimbing oleh Nabi Muhammad. Dan dia kemudian membaca
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan diri masuk Islam. Setelah dia mengucap syahadat, kemudian dia mengembuskan nafas terakhir, dia meninggal dunia, wafat dalam husnul khotimah, diampuni dosa-dosa. Itu pelajaran luar biasa ya. Sebesar apapun dosa yang kita punya ya, sebesar apapun ya, gak terhitung sekalipun ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap iktikadnya Allah maha mengampuni semua dosa. Sebaliknya kalau kita punya dosa yang menggunung searah, tapi kita nggak yakin Allah itu maha pengampun, maka iktikad kita yang salah tadi dosanya jauh lebih besar dari yang segunung tadi ya. Ya. Nek gak yakin mbak Gusti Allah, walaupun istighfar atusan ya tetap percuma. Oleh sebab itu, mari kita semua ya, mendidik diri kita masing-masing ya, hati jiwa kita masing-masing, kita tanam keyakinan ya, yakin betul Allah Maha Rahman Rahim. Apapun kondisi kita, sesulit apapun ya, sulit ekonomi atau sulit apa macam-macam, jangan sampai mengikis keyakinan Allah Rahman Rahim. Jangan sampai ada keraguan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sesulit apapun. Itu bahayanya lebih besar ya. Sebesar apapun dosa kita, jangan meragukan Allah Ta'ala ya, bahwa Allah Maha Mengampuni. Bagaimanapun ya keadaan yang kita alami, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan lupa, jangan lengah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sulit ekonomi umpama ya, nyambut gawe tak tentu ya. Kebutuhan terus ya, gak iso ditunda, kebutuhan disemayani gak iso ya. Ditambahi ana wong moro nagih utang tambah jangkep. Nah itu tes-tesannya dites itu ya, dites ya Gusti Allah itu, ditotokno sampai nyampe tembok, dites ya Gusti Allah. Cek kon cek percaya mbek aku gak kan. Itu yang jangan sampai kita ucul ya, keyakinan kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Penolong ya. Alhamdulillah, apapun yang kita alami, alhamdulillah gitu. Ya, kondisi lapang, alhamdulillah. Kondisi sulit, alhamdulillah. Batine doire tetap ikhtiar, gak terus batine alhamdulillah, doire gak lapo-lapo, niku salah. Doire ikhtiar, batine
alhamdulillah, diterima dengan lapang dada, lapang hati. Tapi doire ikhtiar, gak terus tengok-tengok, gak lapo-lapo. Niku jenenge mencampur aduk. Mangane enten lambang Sidikiyah itu kan Majmal Bahreng, enten biru tua, enten biru muda. Kan ngoten. Nggone dhewe-dhewe. Wilayah dhewe-dhewe, wilayah batin dhewe, wilayah dohir dhewe. Jangan dicampur aduk. Ojo dicampur aduk biru tua mbek biru muda. Itu kayak ngomong cat air warna biru tua mbek cat air warna biru muda diubah dari siji. Wah malah gak jelas mungkin warnanya, dicampur aduk. Nggone dhewe-dhewe kan biru tua dhewe, nggone biru muda dhewe. Ojo diubah koyo datar ndok. Maling kok gak jelas iki biru tua ya gak, biru muda ya gak. Wah, gak jelas abu-abu kan ngoten. Begitu juga praktek kita ya. Wilayah batin sendiri, wilayah dohir sendiri. Jangan dicampur aduk. Wilayah batin tetap syukur apapun, syukur. Sulit syukur, lapang syukur, tapi dohire tetap ikhtiar, ojo terus dicampur aduk. Terus mentang nek syukur itu wis nerimo ae gak usah lapo-lapo, itu jenenge cet air diblek dari siji niku wae. Jadi wilayahnya sendiri-sendiri gitu ya. Ikhtiar, tetap ikhtiar. Difitnah wong ngomong ya gak lapo-lapo, enak-enak ngopi rokokan gak tahu berbuat apa, kok ujug-ujug difitnah wong diarani ini nduk batin alhamdulillah oleh berkat rahmat Allah dititikno nduk wong iku mang gitu lho, oleh berlian dititikno nduk wong sing fitnah nduk batine alhamdulillah. Tapi kok kira ya diklarifikasi, dijelasno sing bener ya napa. Ya, jadi beda-beda wilayah jangan dicampur aduk. Ngoten nggih. Jadi itu Majmal Bahreng. Ketemunya, duduk campur aduknya, pertemuannya gitu. Pertemuannya dua lautan. Lautan sing biru tua mbek biru muda bertemu. Tempatnya sendiri-sendiri tapi bertemu. Bukan diublek. Jadi apapun yang ada, keyakinan kita kepada Allah jangan sampai goyang. Dohir tetap ikhtiar, tetap ikhtiar, batine tetap keyakinan hanya kepada Allah Ta'ala. Termasuk tadi nek mau tobat, keyakinan kepada Allah, Allah Maha menerima tobat. Jangan ragu-ragu, mungkin percuma di moco istighfar. Moco istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Fi kulli lamhatin, dalam setiap ketip meripat wa nafasin, dan dalam setiap keluar masuk nafas. Tapi lu hati tak percaya mbek Gusti Allah. Allah wah iki mosok di ampuni mbek Gusti Allah gitu ya. Keyakinannya ditambah gitu, iktikadnya gitu. Soal lain-lain juga gitu ya. Wilayah batin, wilayah dohirnya tetap ikhtiar. Ngoten nggih. Jadi mari kita semua ya itu tadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ya. Kita zikir la ilaha illallah tiap hari, zikir ismudat tiap hari
dohirnya tetap kemanusiaan, membantu orang, manfaat kepada masyarakat gitu. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan gitu. Jambi ini soalnya bikin pulau Bojonegoro sambung ya wonten mawon ngapunten nggih mboten saged ceramah nggih wong gak tahu sekolah kula iki gak tahu sekolah nggih wong ijazah SMA nggih gak duwe ijazah SMP nggih gak duwe ijazah SD nggih gak duwe wong gak tahu sekolah SD itu tidak iso nopo-nopo nggih ngoten mawon nggih karena gak iso nopo-nopo nggih monggo sakniki kawusaran nggih niat ibadah nggih melaksanakan perintah Allah ngapunten menawi enten kelepatan nggih nek kula matur enten kelepatan nggih soalé kula wong embongan nggih bahasane kasar nggih ngapunten ingkang sanget. Kita keusahaan ya dengan harapan ditujukan kepada almarhum Bapak Nur Hadi, semoga beliau senantiasa dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau dengan sebaik-baiknya. Amin.